Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang model regresi dengan data panel pada mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Rohmat Subagio. Yang beranggotakan Anggridia Imralia Ovana dengan NIM 1264022020077, Dewi Fitriana dengan NIM 1264022020088, dan Dimas Atif Budiono dengan NIM 1264022002089. Dengan topik pembahasan, yang pertama konsep dasar regresi data panel, yang kedua penentuan model estimasi, yang ketiga penentuan metode estimasi regresi data panel, dan yang terakhir contoh soal analisis regresi data panel. Pembahasan pertama, konsep dasar regresi data panel. Jenis data yang tersedia untuk dianalisis secara statistik adalah data runtut waktu atau time series, data silang waktu atau data cross-section, dan data panel atau gabungan antara data time series dan data cross-section. Data panel sering disebut juga sebagai pooled data atau pooling time series dan cross-section, mikropanel data, longitudinal data, event history analysis, dan Cohen analysis. Analisis regresi data panel adalah analisis regresi dengan struktur data yang merupakan data panel. Analisis regresi data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk memodelkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon dalam beberapa sektor yang diamati dari suatu proyek penelitian selama periode tertentu. Manfaat dari data panel ini sendiri diantaranya dapat memasukkan heterogenitas secara eksplisit untuk setiap variabel individu secara spesifik, memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, rendah tingkat kolinearitas antar variabel, lebih besar degree of freedom, dan lebih efisien. Dengan mempelajari data repeated cross-section, maka data panel cocok untuk studi perubahan dinamis atau dynamic change. Mampu mendeteksi dan mengukur pengaruh yang tidak dapat diobservasi melalui data murni time series atau data murni cross-section. Memungkinkan untuk mempelajari model perilaku yang lebih kompleks. Pembahasan yang kedua, penentuan estimasi model. Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, antara lain, yang pertama, Common Effect Model atau Pooled Least Square atau PLS, merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan data cross-section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dengan berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary Least Square atau OLS, atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Yang kedua, Fixed Effect Model atau FE. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perubahan intercept-nya. Untuk mengestimasi data panel model Fixed Effect, menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian, slope-nya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik least square dummy variable atau LSDV. Dan yang ketiga, Random Effect Model atau RE. Model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model random effect, perbedaan intercept diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model random effect yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan error component model atau ECM atau teknik generalized least square atau GLS. Pembahasan yang ketiga, penentuan metode estimasi regresi data panel. Untuk memilih model yang paling tepat, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, antara lain, yang pertama uji Chow.
Chow test merupakan uji untuk membandingkan model common effect dengan fixed effect. Chow test dalam penelitian biasanya menggunakan program EFUSE. Apabila hasil H0, pilih PLS atau CE. H1 pilih FE atau FE. Yang kedua, uji Hausman. Pengujian ini membandingkan model fixed effect dengan random effect dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data panel. Biasanya Hausman test menggunakan program yang serupa dengan Chow test, yaitu program EFUSE. Apabila hasil H0 pilih RE, H1 pilih FE. Dan yang terakhir, uji Lagrange multiplier atau LM. Uji Lagrange multiplier atau LM adalah uji untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada metode common effect atau PLS yang digunakan. Apabila hasil H0 pilih PLS atau CE, H1 pilih RE. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soalnya. Data panel dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu tabel di samping diambil dari studi teori investasi yang dilakukan oleh Grunfeld yang meneliti pengaruh nilai real perusahaan X2 dan real capital stock X3 terhadap real gross investment Y, walaupun studi yang sesungguhnya melibatkan banyak perusahaan. Untuk tujuan ilustrasi, kita hanya menggunakan data untuk 4 perusahaan, yaitu General Electric GE, General Motor GM, US Steel US, dan Westinghouse. Data setiap perusahaan untuk ketiga variabel, yaitu berupa Y, X2, dan X3, tersedia untuk periode tahun 1935 sampai 1954. Jadi kita punya data 4 untuk cross section dan 20 periode time series. Secara keseluruhan kita mempunyai 80 observasi. Dengan penyelesaian yang pertama, semua koefisien konstan terhadap waktu dan individu. Langkah analisisnya: 1. Buka file panel XLS. Yang kedua, dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze, kemudian submenu Regression, lalu pilih Linear. Yang ketiga, pada kotak independen, isikan variabel Y. Yang keempat, pada kotak independen, isikan variabel X2 dan X3. Yang kelima, pilih statistik. Yang keenam, isikan pada kotak estimate, confidence interval, covariance, model fit, collinearity, dan Durbin-Watson. Yang ketujuh, klik continue. Yang kedelapan yaitu klik OK. Kemudian diperoleh output SPSS sebagai berikut yang sudah tertera pada gambar. Dengan hasil regresi Pollet menunjukkan bahwa semua koefisien variabel X2 dan X3 signifikan pada 0,01 dan tanda koefisien sesuai dengan yang diharapkan, positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa X2 dan X3 berpengaruh positif terhadap Y. Nilai R2 cukup tinggi, yaitu 0,0757, yang berarti model cukup baik. Yang menjadi masalah adalah rendahnya nilai Durbin-Watson yang hanya 0,310. Hal ini mengindikasikan adanya autokorelasi pada data. Tentu saja bisa jadi rendahnya nilai Durbin-Watson karena kesalahan spesifikasi model. Kemudian yaitu tahap selanjutnya berupa koefisien slope konstan tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu. Dengan langkah analisisnya sebagai berikut. 1. Buka file panel XLS. Yang kedua, dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze, kemudian submenu Regression, lalu pilih Linear. Yang ketiga, tampak di layar Windows, Linear Regression. Yang keempat, pada kotak independen, isikan variabel Y. Yang kelima, pada kotak independen, isikan variabel dummy DGM, DUS, dan DWS, serta variabel X2 dan X3.
Yang keenam, pilih statistik. Yang ketujuh, isikan estimate, confidence interval, covariance matrix, model fit, collinearity, dan Durbin-Watson. Yang kedelapan, klik continue. Yang kesembilan, klik OK. Kemudian muncul hasil pada output SPSS-nya, yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat di gambarnya. Output SPSS bandingkan hasil regresi ini dengan hasil regresi sebelumnya. Persamaan 2.1. Semua koefisien signifikansi pada 0,01. Nilai intercept untuk 4 perusahaan secara statistik berbeda, yaitu min 245.792 untuk GE, min 84.220, yaitu min 245.792 plus 161.572 untuk GM 93.841 dalam kurung min 245.792 plus 339.633 untuk US min 59.225 dalam kurung min 245.792 plus 186.567 untuk West. Perbedaan dalam intercept ini dapat disebabkan karena fitur perusahaan seperti perbedaan dalam gaya manajemen atau talenta manajemen. Manakah model yang lebih baik antara pertama dengan kedua model ini? Jawabannya harus dilihat dari signifikansi statistik dari koefisien yang diestimasi dan nilai R2-nya dibandingkan dengan model sebelumnya. Jelas bahwa model ini memiliki nilai R2 yang lebih tinggi. Koefisien parameter signifikan dan nilai Durbin-Watson lebih tinggi. Jadi, model sebelumnya salah spesifikasi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Durbin-Watson yang rendah. Yang selanjutnya yaitu pengaruh waktu time effects. Dengan langkah analisisnya, yang pertama buka file panel XLS, yang kedua dari menu utama SPSS pilih menu Analyze, kemudian submenu Regression, lalu pilih Linear. Yang ketiga tampak di layar Windows Linear Regression. Yang keempat, pada kotak independen isikan variabel Y. Yang kelima, pada kotak independen isikan variabel dummy DAM35, DAM36 sampai dengan DAM53 dan variabel X2 dan X3. Pilih statistik. Ketujuh, isikan estimate, confidence interval, covariance matrix, model fit, collinearity, dan Durbin-Watson. Yang kedelapan, pilih continue, dan yang kesembilan, pilih OK. Kemudian, hasil output SPSS-nya sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel dummy waktu tidak ada satupun yang signifikan secara statistik. Nilai R2 sebesar 0,770, sedangkan nilai R2 untuk persamaan 2.1 sebesar 0,757. Ada kenaikan sebesar 0,013. Kenaikan nilai R2 ini tidak begitu signifikan yang mungkin disebabkan karena pengaruh tahun dan waktu tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi investasi tidak mengalami perubahan sepanjang waktu. Sekarang kita tahu bahwa pengaruh individu perusahaan signifikan, tetapi pengaruh individu tahun tidak signifikan. Langkah analisis. 1. Buka file panel 1.xls. 2. Dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze, kemudian submenu Regression, lalu pilih Linear. 3. Tambah di layar Windows Linear Regression. 4. Pada kotak dependen isikan variabel Y. 5. Pada kotak independen isikan variabel dummy DGM, DUS, DWES, T, DAM35, DAM36, dan selanjutnya DAM53 dan variabel X2 dan X3. 6. Pilih statistik. 7. Isikan estimate,
confidence interval, covariance matrix, model fit, collinearity, dan Durbin-Watson. 8. Pilih continuous. 9. Pilih OK. Output SPSS. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel dummy perusahaan dan koefisien X2 dan X3 signifikan secara statistik. Tapi untuk variabel dummy tahun atau waktu tidak ada signifikan. Secara esensi sebenarnya hasilnya sama dengan persamaan 2:3. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa terdapat pengaruh individu perusahaan, tetapi tidak ada pengaruh tahun atau waktu. Atau dengan kata lain, investasi untuk keempat perusahaan adalah sama kecuali interceptnya. Semua koefisien bervariasi untuk setiap individu perusahaan. Langkah analisis. Yang pertama, buka file panel.xls. Yang kedua, dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze, kemudian submenu Regression, lalu pilih Linear. Nomor 3, tampak di layar Windows Linear Regression. Nomor 4, pada kotak Dependent isikan variabel Y. Nomor 5, pada kotak Independent isikan variabel dummy DGM, DUS, DWST, variabel X2 dan X3, DGM X2, DUS X2, DWEST X2, DGM X3, DUS X3, DWST X3. 6. Pilih statistik. 7. Isikan estimate confidence interval, covariance matrix, model fit, collinearity, diagnostik, dan Durbin-Watson. Yang ke-8 pilih continue. 9 pilih OK, dan 10 output SPSS. Output SPSS. Hasil regresi menunjukkan bahwa X2 tidak signifikan berhubungan dengan Y, tapi X3 signifikan berhubungan dengan Y. Beberapa differential slope koefisien signifikan secara statistik. Sebagai contoh, slope X3 adalah 0,152 untuk GE, tapi 0,372 dalam kurung 0,152 tambah 0,220 untuk GM. Begitu juga 0,409 dalam kurung 0,152 ditambah 0,257 untuk US. Sedangkan diferensial intercept tidak ada satupun yang signifikan secara statistik. Secara keseluruhan tampak bahwa fungsi investasi untuk 4 perusahaan berbeda, dan ini dapat diartikan bahwa data untuk 4 perusahaan tidak ulet.